Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Retno Anissa Sakawati. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Nadia Nurina Asti dan Raya Maptuha. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Free Trade Agreement atau Free Trade Area. Di sini kami akan membahas mengenai sejarah dan pengertian AFTA, yang kedua mengenai tujuan dan manfaat AFTA, yang ketiga mengenai pengertian dan skema tarif preferensi, dan yang terakhir adalah 3 ketentuan yang wajib dipenuhi dalam tarif preferensi. ASEAN Free Trade Area atau AFTA ialah perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN. Di sini saya Nadia Nurinasi ingin melanjutkan presentasi dari Endang. Di sini ada sejarah berdirinya AFTA. Sejarahnya apa sih? Itu perdagangan bebas yang dianut banyak negara di dunia tak dapat dihindari oleh negara-negara di ASEAN Tenggara. Konsep Free Trade Area lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan di antara negara-negara di ASEAN Tenggara. Selanjutnya, di sini ada tujuan dan manfaat AFTA. Tujuan dari AFTA ini tersendiri itu ada AFTA bertujuan menjadi kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Sedangkan manfaat dari AFTA ini dengan memanfaatkan skema FTA agar mendapatkan tarif preferensi, perusahaan dapat menekankan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing industri. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tarif preferensi itu sih? Di sini ada penjelasannya. Tarif preferensi merupakan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dari PMK mengenai penempatan tarif BM berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional. Besarnya tarif preferensi ini dapat berbeda dari tarif BM yang berlaku umum. Nah, selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raya Maptuha. Perkenalkan, nama saya Raya Maptuha. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema tarif preferensi, yang mana di sini ada 8 poin. Poin yang pertama ada A3 atau ASEAN Trade in Good Agreement. Tarif preferensinya yaitu PMK nomor 25 PMK 010 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Trade in Good Agreement. Nah, yang kedua ada ACFTA atau ASEAN China Free Trade Area. Tarif preferensinya yaitu PMK nomor 26 PMK 010 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN China Free Trade Area. Nah, yang ketiga ada ACAFTA atau ASEAN Korea Free Trade Area. Untuk melihat tarif preferensinya pada PMK nomor 24 PMK 010 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Korea Free Trade Area. Yang keempat ada IJFA atau Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Untuk melihat tarif preferensinya pada PMK nomor 30 PMK 010 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi, dan PMK nomor 31 010 tentang penetapan tarif bea masuk dengan skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. Nah, yang kelima ada AIFTA atau ASEAN India Free Trade Area. Tarif preferensinya pada PMK nomor 27 PMK 010 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN India Free Trade Area. Nah, yang keenam ada AANZFTA atau ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area.
Tarif preferensinya yaitu PMK nomor 28 garis miring PMK 010 garis miring 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Nah, yang ketujuh ada IPPTA atau Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement. Tarif preferensinya yaitu PMK nomor 29 garis miring PMK 010 garis miring 2017 tentang penetapan tarif bea masuk dalam rangka perjanjian perdagangan preferensi antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Islam Pakistan. Nah, yang kedelapan ada ASEAN Japan Comprehensive Economic Partnership, yang mana untuk poin yang kedelapan ini belum ada tarif PMK-nya. Adapun untuk mendapatkan tarif preferensi, barang yang diimpor harus memenuhi ketentuan asal barang yang dibuktikan dengan Certificate of Ori pada saat importasi. Ketentuan yang wajib dipenuhi di sini ada 3 poin. Poin yang pertama yaitu bahan baku atau bahan penolong berasal dari luar daerah pabeaan. Poin yang kedua yaitu ketika melakukan pemasukan barang ke kawasan bebas, maka wajib memperoleh persetujuan menggunakan tarif preferensi. Poin yang ketiga yaitu kegiatan tersebut dilakukan oleh pengusaha yang ada di kawasan bebas, yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan tarif preferensi. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.